Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik 5A, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 mengenai organ gerak hewan dan manusia. Sebelum pembelajaran dimulai, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Sekarang, buka buku kalian halaman 7. Oke, selanjutnya di sini kita akan mempelajari organ gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Manusia dan hewan memiliki alat gerak yang disebut anggota gerak. Nah, anggota gerak tersebut merupakan bagian dari seluruh tubuh pada manusia dan juga hewan. Di sini, bagian tubuh manusia memiliki fungsi tersendiri ataupun memiliki bagian tertentu seperti ada bagian kepala yang terdiri atas rambut, dahi, bola mata, wajah, alis, telinga, dan lain sebagainya. Lalu ada bagian badan, yaitu terdiri atas leher, jakun, bahu, tenggorokan, dada, perut, dan lain-lain. Lalu ada bagian tangan. Nah, bagian tangan itu terdiri atas ketiak, lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, telapak tangan, ibu jari, dan lain sebagainya. Terakhir ada bagian kaki. Nah, bagian kaki itu terdiri atas paha, lutut, betis, dan pergelangan kaki. Oke, kalian bisa mempraktekannya dengan cara mengayunkan tangan kalian ke depan dan juga ke belakang. Nah, ketika kalian mengayunkan, bergerak bukan tangan kalian. Nah, pergerakan tersebut menggunakan bagian tangan yang terdiri atas ketiak, lengan atas, dan juga siku. Karena kenapa? Karena kita adalah makhluk hidup, jadi kita bisa menggerakkan tangan kita ke depan dan juga ke belakang. Ataupun kita juga bisa berjalan. Nah, ketika kita berjalan, kita menggunakan bagian tubuh kita pada kaki yang terdiri atas paha, lutut, betis, pergelangan kaki. Nah, itu adalah salah satu dari ciri makhluk hidup, yaitu bergerak menggunakan bagian tubuh kita. Selanjutnya, ada organ gerak hewan, di mana di sini ada hewan kelinci. Kalian bisa melihat susunan rangka kelinci. Nah, pada gambar susunan rangka kelinci tersebut terdapat tengkorak, tulang leher, humerus, ulna, radius, tulang kaki depan, tulang kaki belakang, tulang publik, tulang ekor, tulang panggul, tulang pangkal paha, dan juga ruas tulang belakang. Kalian bisa membuka halaman 11. Nah, bagaimana kelinci ini bergerak kelinci ini menggunakan organ gerak apa? Nah, kelinci bergerak dengan cara melompat-lompat. Karena kenapa? Tungkai belakang yang lebih besar dan panjang dari tungkai depan sesuai dengan salah satu fungsinya, yaitu memberikan tumpuan ketika melompat dan berjalan cepat. Nah, kalian bisa lihat ya gambarnya. Tungkai kaki belakang.
Sedangkan tungkai depan berukuran lebih pendek dengan fungsi salah satunya adalah untuk memberikan tumpuan terhadap badan setelah mendarat dan menggali tanah. Kalian bisa mengamatinya ya, jika kalian memiliki hewan kelinci ataupun kalian juga bisa mengamati hewan lainnya. Oke, berikutnya kalian buka halaman 6 di mana kita akan mengerjakan bersama-sama mengenai cara hewan bergerak, itu menggunakan kata dasar. Oke, tulis ya. Di sini mengepakkan sayap berarti kata dasarnya adalah kepak. Tulis ya, kepak. Yang mengepakkan ini kata dasarnya adalah kepak. Tulis ya, masing-masing. Lalu ada merayap, berarti di sini kata dasarnya adalah rayap. Selanjutnya ada melompat, berarti di sini kata dasarnya lompat. Terakhir ada berenang, kata dasarnya adalah renang. Sudah ditulis bukan? Oke, berikutnya kita akan membahas hewan vertebrata dan juga hewan invertebrata. Vertebrata dan invertebrata itu adalah makhluk hidup yang dibedakan menurut tulang belakangnya. Vertebrata adalah hewan yang memiliki ruas-ruas tulang belakang ataupun hewan yang bertulang belakang. Habitatnya itu ditemukan di daratan, perairan, dan juga udara. Sedangkan hewan invertebrata itu hewan yang tidak memiliki ruas-ruas tulang belakang ataupun hewan tanpa tulang belakang. Habitatnya itu bisa ditemukan di daratan dan juga perairan. Nah, itu merupakan ciri dari hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, hewan-hewan ini merupakan makhluk hidup yang bergerak dan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti contoh, di sini yang membedakan itu dari contoh hewan vertebrata seperti burung, berpindah tempatnya dengan cara mengepakkan sayap ataupun terbang di udara. Sedangkan ikan berpindah tempatnya dengan cara berenang di dalam air dengan bantuan ekor dan siripnya. Sedangkan lain halnya gajah berpindah tempat dengan berjalan kaki menggunakan keempat kakinya. Nah, di sini itu adalah perbedaan dari hewan vertebrata. Mereka bergerak menggunakan rangka dalam yang berfungsi untuk menopang berat badan hewan tersebut. Jadi pergerakan hewan tersebut itu berbeda-beda. Ada yang di udara dan juga perairan. Dan semuanya itu menggunakan organ gerak yang berbeda-beda. Sedangkan invertebrata itu hewan tanpa tulang belakang. Di sini sistem gerak hewan invertebrata tentu saja berbeda dengan sistem hewan vertebrata. Iya, betul. Nah, hewan invertebrata ini tidak mempunyai endoskeleton ataupun rangka dalam. Dan juga tidak mempunyai dinding sel, dan secara umum tubuh hewan invertebrata ini dibagi menjadi bagian kepala, bagian dada, dan juga bagian perut. Contohnya itu seperti cacing, serangga, siput, udang, dan sebagainya. Kalian bisa lihat di gambar yang telah saya tampilkan ini. Selanjutnya, kalian kerjakan tugas di halaman 10, aktivitas mandiri. Selamat mengerjakan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.